Lolos lewat ronde keempat menjadi jalur paling realistis untuk dikejar timnas Indonesia. Di babak ini, skuad Garuda berpeluang menghadapi Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ketiga negara ini ternyata sedang mengalami masalah pelik di akhir ronde ketiga. Irak dan Uni Emirat Arab tiba-tiba memecat pelatih beken walaupun masih punya peluang lolos otomatis. Sementara itu, performa Qatar semakin menurun hingga terancam gagal lolos ke Piala Dunia. Bagaimanakah kekacauan calon lawan timnas Indonesia di ronde keempat? Irak pecat pelatih sebelum dua laga penentuan. Tim nasional Irak membuat kejutan dengan memecat Jesus Casas dari kursi kepelatihan. Padahal mereka masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 karena berada di peringkat 3 grup B. Bahkan Irak hanya berbeda 1 poin dari Yordania yang menghuni peringkat kedua. Alhasil keputusan FIFA selaku federasi untuk memecat Casas dianggap terlalu terburu-buru. Kepergian juru taktik 51 tahun ini berpotensi mengganggu konsentrasi para pemain Irak. Kepergian Casas juga meninggalkan huru-hara di ruang ganti karena melibatkan pejabat negeri 1001 malam. Perdana Menteri Irak Mohamed Shia Al-Sudani menghadapi seruan yang semakin meningkat untuk memecat pelatih kepala Jesus Casas. Bunyi laporan media The New Arab. Publik Irak disebut sudah muak dengan Casas saat skuad singa Mesopotamia dikalahkan Palestina. Padahal Irak sebelumnya nggak pernah kalah dari negeri para nabi selama 17 pertemuan. Selain itu, Casas juga bikin dosa memalukan setelah Irak cuma sekali menang dari 4 laga terakhir. Masalah besar yang dihadapi Irak ini bisa menjadi kesempatan besar untuk tim nasional Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda berpotensi bertemu negeri 1001 malam di ronde keempat. Kondisi buruk Irak ini membuka peluang skuad Garuda untuk mengakhiri rekor buruk. Selama ini timnas Indonesia belum pernah sekalipun mengalahkan skuad singa Mesopotamia. Qatar dihantui kegagalan lolos Piala Dunia. Tim nasional Qatar seakan kehilangan tajinya di ajang kualifikasi Piala Dunia. Datang sebagai jawara Asia, skuad Al-Anabi justru menorehkan berbagai rekor yang buruk. Buktinya Qatar belum pernah mencatatkan satupun clean sheet selama ronde ketiga. Bahkan gawang Meshal Barsham menjadi bulan-bulanan kontestan grup A usai bobol 21 kali. Akibat rentetan performa buruk ini, KFL langsung mendepak Marques Lopez dari kursi pelatih. Posisi juru taktik asal Spanyol ini diambil alih sang asisten yakni Luis Garcia. Sayangnya pergantian pelatih nggak serta-merta bikin performa Qatar kembali meroket. Pasalnya Garcia hanya mampu membawa skuad Al-Anabi sekali menang dari 2 laga di ronde ketiga. Parahnya torehan 3 poin ini cuma diraih saat melawan tim juru kunci grup A yakni Korea Utara. Lebih memalukan lagi, Qatar juga sempat dipermalukan Kirgistan dengan skor 3-1. Akibatnya mimpi skuad Al-Anabi lolos otomatis ke Piala Dunia dipastikan sirna. Artinya Qatar harus berjuang mati-matian dalam 2 partai pamungkas untuk merebut tiket ke ronde keempat. Di lain sisi, timnas Indonesia juga wajib waspada jika bertemu The Maroons di babak berikutnya. Pasalnya, Qatar terkenal hobi main belakang dengan wasit. Salah satunya sempat dirasakan oleh skuad Garuda di ajang Piala Asia U23. Saat itu, wasit Nasrullah Kabirov menghadiahkan tendangan penalti untuk Qatar tanpa alasan yang jelas. Bahkan pengadil lapangan dari Tajikistan ini juga memberikan Ivar Yener kartu merah yang kontroversial. Kabirov langsung mengusir gelandang skuad Garuda ini tanpa terlebih dulu mengecek VAR. Uni Emirat Arab ambil keputusan ngawur. Uni Emirat Arab sedang dalam kekacauan besar setelah memecat Paulo Bento. Pelatih asal Portugal ini didepak jelang 2 laga penentuan ronde ketiga. Bento dikritik tajam karena sering salah memilih taktik hingga blunder menentukan starting lineup. Namun ex juru taktik Sporting Lisbon ini malah ogah disalahkan oleh publik negeri tanah warisan.
Bagi saya yang terpenting adalah menganalisis setiap pertandingan. Sekarang kami harus menganalisis pertandingan. Laga kontra Korea Utara terlihat kurang bagus. Menurut saya penampilannya buruk. Itulah sebabnya kami tidak memenangkan pertandingan. Bento juga dianggap gagal total meski sanggup mengalahkan Korea Utara di laga terakhir. Pasalnya publik negeri tanah warisan gak puas karena cuma menang tipis 1-2. Selain itu, gol penentu 3 poin Uni Emirat Arab juga diraih susah payah di menit 98 lewat aksi Sultan Adil Alamiri. Kemenangan dari Korea Utara ini gagal membuat pasukan putih naik peringkat. Uni Emirat Arab masih tertahan di peringkat ketiga dengan selisih 4 poin dari Uzbekistan. Pasukan putih diprediksi bakal sulit mengejar pasukan Timur Kabadze meski akan saling bertemu di bulan Juni nanti. Kekacauan Uni Emirat Arab ini membuka peluang untuk timnas Indonesia jika saling berhadapan di ronde keempat. Selain itu, skuad Harimau Teluk juga sering tumbang melawan negara berperingkat FIFA rendah. Uni Emirat Arab sempat menelan kekalahan memalukan dari Kuwait yang punya ranking 134 di Piala Teluk 2024. Dapatkan sneakers kece Footstep Apollo dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Timnas Indonesia tambah kekuatan di ronde keempat. Timnas Indonesia dinilai punya potensi lolos lebih besar lewat ronde keempat. Pasalnya tiket otomatis lolos terbilang lebih sulit dikejar bagi skuad Garuda Nusantara. Footy Rankings memprediksi Timnas Indonesia cuma punya kans 0,2% untuk finish di 2 besar. Jika ingin melompat ke peringkat 2, skuad Garuda harus berharap Australia tumbang dari Jepang dan Arab Saudi. Dengan catatan Timnas Indonesia juga bisa menang di 2 laga sisa. Target ini terbilang berat karena skuad Garuda masih harus bertandang ke markas Jepang. Meski begitu, Patrick Kluivert masih optimis skuad Garuda bisa lolos otomatis. Di sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Target kami adalah memenangkan setiap pertandingan yang tersisa. Kami punya mindset yang kuat. Jika kami terus berusaha dengan mentalitas yang tepat, hasil yang baik bisa diraih, ujar Kluivert. Rupanya mental baja sang pelatih juga menular kepada Calvin Verdong. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat melawan Jepang. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang. Mental skuad Garuda diprediksi akan semakin melambung jika berhasil menambah amunisi baru. Pasukan Merah Putih dirumorkan kuat bakal segera mendekati Emiliano Jonathans. Rumor naturalisasi sang pemain semakin kencang usai sang ayah berkunjung ke Jakarta. Selain Emiliano, timnas Indonesia juga berpotensi merekrut Tristan Goijer yang sudah memberikan kode keras. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan mereka. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan penampilan saya di level klub. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ujar Goijer. Di lain sisi, PSSI juga bisa gerak cepat mendekati talenta keturunan Jerman seperti Laurin Ulrich. Pemain dari VfB Stuttgart ini harus segera dirayu pulang jika nggak ingin direbut oleh skuad di Mannschaft. Pasalnya Ulrich sudah menjadi langganan timnas Jerman di segala kelompok usia. PSSI juga membidik Reno Mons yang membela pasukan Der Panzer U19. Pemain dari Greuther Fürth ini bisa membela skuad Garuda meskipun gak punya darah keturunan Indonesia. Pasalnya Mons lahir di Jakarta yang membuatnya gak perlu menjalani proses naturalisasi. Sepatu running Adidas yang lagi diskon 50% ini bisa kamu beli pakai link di bawah ini. Dengan carut-marutnya kekuatan calon rival di ronde keempat, akankah timnas Indonesia bakal lolos mudah lewat babak ini?